Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran biologi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik, Bu. Baik, ya. Untuk hari ini, adakah di antara kalian yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa ada suratnya? Nggak ada, Bu. Kenapa dia nggak masuk? Nggak tahu. Bolos? Ya. Siapa namanya? Fitri. Nanti ditanya ya kenapa dia nggak masuk ya. Ya. Sudah cuma Fitri aja. Ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Dewi. Dicatat ya Mbak nanti, kemudian ditaruh di atas mejanya Ibu. Iya, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu akan memberitahu tujuan tentang pembelajaran materi hari ini, yaitu tentang kita dapat menjelaskan ciri-ciri klasifikasi dan peranan penting mirip protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan. Nah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya mengenai materi untuk minggu yang lalu. Kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Ciri-ciri protista dan protista mirip hewan. Nah, ya. Ciri-ciri protista dan ciri-ciri protista mirip hewan. Nah, betul. Protista mirip hewan itu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Ya, coba. Ya. Nah, di sana sudah dijelaskan tentang apa itu protozoa. Kemudian protozoa itu dibagi menjadi berapa? Berapa filum? Ada yang tahu? Coba silakan, Mbak. Ada 4 film, Bu. Sebutkan. Flagellata, Ya. Rofida, Ya, Ciliota, ya. dan Protozoa. Nah, ya. Benar sekali. Udah belajar ya tadi malam ya? Udah, Bu. Syukur. Untuk materi hari ini tentang protista. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang protista mirip jamur. Poin yang pertama yaitu tentang Myxomycota. Sini ya. Di sini untuk protista mirip jamur ada 3 pembagian. Untuk yang pertama yaitu Myxomycota. Untuk yang kedua Acrasymycota, dan untuk yang ketiga Oomycota. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang bagian protista mirip jamur ini. Ya. Untuk yang pertama yaitu Myxomycota. Ada yang tahu? Tidak ada. Myxomycota bersifat fagosit, tidak menghasilkan makanan sendiri. Nah, cara makannya yaitu dengan cara memunculkan musodiopinya ke arah makanan. Nah, kemudian makanan tersebut ditelan atau amniositosis. Selanjutnya mengenai Myxomycota memiliki fase berbentuk massa ameboid. Ya, di sini. Massa ameboid ini memakan daun, batang, dan kayu, dan juga bakteri. Nah, mengenai habitat Myxomycota ini yaitu berada di hutan basah, kayak di sawah-sawah gitu tuh ya. Dan juga ada di batang kayu dan juga ada di tanah lembab. Kemudian untuk reproduksi Myxomycota mirip dengan jamur, yaitu aseksual dan seksual. Ini ya. Ada yang tahu apa itu aseksual dan seksual? Ada. Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan. Aseksual atau vegetatif
membentuk sporanium ya. Dan untuk seksual ini, seksual atau generatif itu secara sel memiliki sesama sel anela atau memiliki anela. Ini untuk aseksual dan seksual. Berlanjut untuk poin yang kedua, untuk protista mirip jamur, yaitu tentang Acrasimicota. Nah, untuk selanjutnya tentang Acrasimicota atau jamur lendir, ini nama lainnya jamur lendir. Nah, Acrasimicota ini bersifat hidrata atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sama kan, sama dengan ini. Kemudian memiliki fase makan, memiliki sel-sel yang bersifat heterata atau tidak menghasilkan makanan. Kemudian memiliki fase makanan berbentuk agregat atau koloni. Dan untuk kemudian berkromosom, dan hanya 2 zigot yang memiliki kromosom diploid. Untuk reproduksinya dengan cara seksual dan aseksual, sama halnya dengan kayak tadi yang Myxomicota, sama dengan seksual yaitu generatif, dan aseksualnya sama dengan hal Microsomicota. Dan untuk aseksual membentuk atau dengan cara keriting tubuh, itu tentang protista, tentang mirip jamur yang Acrasimicota. Dan untuk poin yang terakhir yaitu tentang protista mirip jamur, yang poin yang terakhir yaitu Oomycota. Dari beberapa bagian prosota dan mirip jamur ini, ada yang uniseluler dan juga ada yang uniseluler. Nah, ini juga memiliki dinding sel dan sukrosa. Nah, dan hifanya. Kemudian untuk dan hifanya itu tidak berserat. Kemudian beberapa ada yang hidup di laut dan juga ada hidup di sungai-sungai dengan cara heterotrof, dan cara hidupnya mengurangi organisme lain yang telah mati. Itu ciri-ciri atau tentang pengertian tentang protista. Dan untuk habitatnya, Oomycota atau jamur air ini jika ada di ikan itu berada di insan, tahu nggak? Dan juga ada di gagan, dan juga berada di jaringan yang terluka. Ini sudah jelas ya, sudah Ibu tulis di sini. Dan untuk reproduksinya, reproduksi Oomycota ini adalah ada 2, yaitu secara seksual dan aseksual. Untuk yang seksual yaitu generatif, dan untuk yang aseksual yaitu vegetatif. Itu mengenai pembagian yang poin ketiga untuk Oomycota. Dari penjelasan ini tentang protista mirip jamur, apakah ada yang kurang dimengerti? Tidak. Untuk jika kurang paham mengenai protista, silahkan bertanya ya. Apa mau bertanya di akhir? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Untuk protista mirip tumbuhan, pembagian alga atau ganggang itu berdasarkan pigmen warnanya, dan juga dapat dibedakan ke dalam pigmennya. Nah, untuk protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 7 bagian. Di sini sudah ditulis ya. Untuk yang pertama yaitu tentang Chlorophyta atau alga hijau. Ada yang tahu kenapa Chlorophyta atau disebut alga hijau? Tidak tahu ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Karena berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau, warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B.
Di samping jenis pigmen yang lain yaitu karoten dan xanthofil. Untuk poin yang kedua tentang protista mirip jamur, yang ini ya, yaitu tentang yang itu ini Bacilla rheophyta. Nah, Bacilla rheophyta ini bisa disebut lagi hitam ya. Bacilla rheophyta ini pigmen yang dominannya yaitu karoten dan fucosantrin. Kemudian pigmen lainnya yaitu yang mendukung adalah klorofil A dan klorofil C. Itu mengenai protista mirip tumbuhan. Dan untuk poin yang ketiga yaitu tentang Eugeophyta. Mana ya? Ini. Eugeophyta ini memiliki pigmen yang dominan, yang sangat dominan, klorofilnya A dan klorofilnya B. Dan bentuknya hijau, kemudian merupakan autotrof yang bisa berfotosintesis. Dan untuk Eugeophyta ini dikatakan mirip tumbuhan dan juga ada yang bilang mirip dengan hewan. Kenapa? Kenapa kok bisa dikatakan mirip hewan? Karena memiliki klorofil. Dan juga kenapa bisa dikatakan mirip hewan? Karena dia memiliki alat gerak. Itu tentang Eugeophyta ya. Di sini sudah ada 3 poin mengenai protista mirip tumbuhan. Selanjutnya untuk poin yang keempat, yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Pigmen yang dominan dari Chrysophyta ini yaitu karoten dan xanthofil, yang jumlahnya dominan dibandingkan dengan klorofil A dan klorofil C, sehingga plastida berwarna hijau, kekuningan atau keemasan. Habitat Chrysophyta ini kebanyakan hidup di air tawar dan juga ada yang hidup di air laut. Peranannya yaitu sebagai fitoplanta atau prosisten di sistem perairan. Lanjut ya untuk poin yang kelima yaitu tentang Pyrrhophyta atau alga api. Nah, Pyrrhophyta ini pigmen yang dominannya yaitu karoten dan xanthofil. Kemudian diberi nama sedemikian karena pergerakan yang dibantu 2 flagela mirip cambuk atau pusaran air. Pyrrhophyta ini hidup di laut dan juga beberapa ada hidup yang di air tawar. Biasanya alga api ini disebut alga api karena pada malam hari memunculkan cahaya. Memunculkan cahaya. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta ini umumnya multiseluler atau makroskopis. Kemudian banyak dimanfaatkan untuk pembuatan agar-agar, untuk pembuatan es krim, dan untuk juga pembuatan jelly. Dan untuk poin yang ketujuh yaitu mengenai protista mirip tumbuhan, yaitu Phaeophyta atau alga kecoklatan. Phaeophyta atau alga kecoklatan ini kebanyakan multiseluler. Habitatnya itu hidup di lautan dan itu hidup secara singkat mengenai protista mirip tumbuhan. Di sini sudah dari ketujuh pembagian ini, yaitu protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur. Adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang masih belum paham? Tidak, Bu.
Baik, jika kalian sudah mengerti atau paham tentang penjelasan untuk materi hari ini tentang protista, Ibu akan sedikit menyimpulkan tentang protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan. Kesimpulannya dari protista mirip jamur yaitu memiliki ciri khusus, yaitu mampu menghasilkan spora dan hasil seksual dan aseksual, dan juga bersifat heterotrof, atau artinya organisme ini menghasilkan makanan dengan cara mengambil zat organik dari organisme lain secara parasit dan secara saprofit. Itu untuk kesimpulan protista mirip jamur ya. Dan kesimpulan protista mirip tumbuhan ini ya, kesimpulannya yaitu protista merupakan organisme eukariot. Nah, pertama atau paling sederhana, ganggang alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil dan plastisida. Itu tentang kesimpulan protista mirip tumbuhan ya. Baik, untuk materi hari ini selesai sudah. Kita membahas tentang protista mirip tumbuhan dan juga protista mirip jamur. Berhubung kalian sudah memahami dan juga tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan membagikan kelompok dari nomor absen yang pertama sampai nomor absen yang 10 itu jadi kelompok 1. Dari kamu Mbak sama kamu jadi kelompok 1 ya. Untuk absen nomor 11 sama absen sampai absen nomor 20 itu menjadi kelompok 2 ya. Kalian bisa berkelompok atau mencari. Untuk yang kelompok 1, kalian bisa, tugas kalian yaitu mencari ciri-ciri tentang protista mirip jamur, yaitu untuk kelompok 1 ya. Udah paham Mbak apa tugasnya? Ya. Nah ya, untuk tugas yang kedua, kalian mencari peranan yang merugikan dan menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tugasnya ini tidak dikumpulkan sekarang, tetapi tugas kelompok ini dikumpulkan di pekan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu selesaikan ya, Ibu cukupkan. Jangan lupa untuk minggu depan atau pekan depan pertemuan kita, kalian pertemuannya harus mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Kemudian kita lanjut untuk materi lagi. Oke? Nah baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Baik, usai sudah ya materi hari ini. Ayo, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa untuk pekan depan belajar ya. Ya. Dan tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Ya. Oke? Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.